Assalamualaikum solih-solihah. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Sudah sholat duha belum pagi ini? Kalau belum, silahkan sholat duha dulu ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar kembali PAI dan Budi Pekerti. Setelah kemarin teman-teman melaksanakan penilaian tengah semester. Sebelum mulai pembelajaran, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 4, yaitu bersih itu sehat. Kita akan belajar bagaimana wudu yang benar, bagaimana tayamum yang benar. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama dapat menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua dapat mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar sesuai ketentuan syariat Islam. Agama Islam adalah agama yang cinta pada kebersihan. Seperti sabda Rasulullah, sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang suci. Apa itu bersih? Apa itu suci? Bersih adalah bebas dari kotoran, sedangkan suci adalah bebas dari najis. Bersuci dari hadas dan najis disebut dengan istilah toharoh. Hadas adalah keadaan tidak suci yang menyebabkan seseorang tidak boleh beribadah. Sedangkan najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh hukum Islam yang menyebabkan terhalangnya beribadah. Sekarang kita masuk ke dalam pembagian hadas dan juga najis. Hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Contoh dari hadas kecil adalah buang air seni maupun tinja. Yang kedua, buang angin. Cara menghilangkan hadas kecil yaitu dengan air bersih lalu melakukan wudu atau tayamum. Yang kedua, hadas besar. Hadas besar di sini contohnya adalah haid dan nifas. Cara mensucikannya yaitu dengan mandi wajib atau mandi besar atau mandi janabah. Yang kedua adalah najis. Najis dibagi menjadi 3. Yang pertama, najis mukhafafah atau najis ringan. Yang termasuk ke dalam najis ringan adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun selain dari ASI. Cara membersihkannya cukup dengan mempercikkan air pada bagian yang terkena najis. Yang kedua, najis mutawasitoh atau najis sedang, misalnya air kencing, tinja, darah, nanah, bangkai. Cara membersihkannya dengan cara mencuci atau mengalirkan air pada bagian yang terkena najis, sehingga bagian tersebut bersih dari sifat-sifat najis seperti warna, bau, zat, dan rasa. Yang ketiga, najis mughaladoh atau najis berat, yaitu berupa jilatan atau air liur anjing dan juga babi. Cara mensucikannya adalah dengan membasuh atau mencuci dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah yang suci. Pembahasan berikutnya yaitu tentang bersuci dari hadas kecil, salah satunya yaitu dengan cara berwudu. Syarat sah wudu, yang pertama Islam, yang kedua mumazis, bisa membedakan baik dan buruk, yang ketiga dengan air yang suci dan mensucikan, yang keempat tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Selanjutnya rukun wudu. Rukun itu sesuatu yang harus dilakukan ketika kita berwudu. Kalau kita tidak melakukan salah satu dari rukun wudu, maka wudu kita tidak sah. Yang termasuk rukun wudu yaitu niat, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, membasuh sebagian rambut, membasuh 2 kaki sampai mata kaki, dan tertib. Tertib di sini artinya urut.
Selanjutnya, sunnah wudhu. Sunnah itu perkara yang apabila dilakukan, teman-teman akan mendapatkan pahala. Dan ketika teman-teman tidak melakukannya, maka tidak akan berdosa. Tetapi teman-teman akan rugi karena tidak mendapatkan tambahan pahala. Yang termasuk sunnah wudhu diantaranya membaca basmalah, membasuh telapak tangan, berkumur, membersihkan lubang telinga, mendahulukan anggota badan yang kanan. Ketika membasuh semuanya dibasuh 3 kali. Yang selanjutnya itu doa setelah wudhu. Selanjutnya, yuk teman-teman bisa melihat video tentang praktek wudhu sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Setelah memperhatikan video, teman-teman bisa mempraktekkan wudhu dengan benar di rumah masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cara membersihkan hadas kecil berikutnya yaitu dengan cara tayamum. Tayamum itu apa sih? Tayamum itu pengganti wudhu, keringanan yang diberikan Allah kepada hambanya yang kesulitan mendapatkan air. Tayamum dilakukan menggunakan debu atau tanah yang suci. Sebabnya apa kalau kita boleh tayamum? Yang pertama, ketika sakit. Kalau sakit dikhawatirkan sakitnya akan bertambah parah jika terkena air, maka boleh tayamum. Yang kedua, ketika dalam perjalanan. Yang ketiga, tidak ada air. Yang keempat, ada air tapi suhunya sangat dingin. Kalau kita memakai air tersebut, maka akan sakit. Selanjutnya ada air tapi tempatnya jauh. Kalau kita mencari air tersebut, maka akan kehabisan waktu untuk sholat, maka diperbolehkan tayamum. Yang keenam,
ada air, tapi untuk mendapatkannya terhalang bahaya yang mengancam jiwa kita, maka boleh juga bertayamum. Yang termasuk rukun tayamum yaitu niat, mengusap muka dengan debu, mengusap kedua tangan, dan tertib atau urut. Yang termasuk sunnah tayamum, yang pertama membaca basmalah, yang kedua meniup debu di telapak tangan, yang ketiga mendahulukan anggota badan sebelah kanan menghadap kiblat dan doa setelah tayamum. Yang membatalkan tayamum itu apa? Yang membatalkan tayamum adalah semua yang membatalkan wudhu. Dan juga teman-teman batal tayamumnya ketika menemukan air sebelum melakukan sholat. Dan yang membatalkan tayamum berikutnya adalah murtad, yaitu keluar dari agama Islam. Ayo belajar praktek tayamum. Silahkan teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Cara melakukan tayamum, yang pertama berniat tayamum untuk melakukan sholat fardu. Yang kedua, mengusap muka dengan debu yang bersih. Letakkan dua tangan pada debu dan usapkan ke wajah. Yang ketiga, mengusap dua tangan sampai siku dengan debu yang bersih. Silahkan teman-teman bisa mempraktekkan di rumah masing-masing. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang tema kita yaitu bersih itu sehat. Kita sudah belajar tentang tayamum, kita sudah belajar tentang wudhu. Silahkan teman-teman bisa mempraktekkan cara wudhu dan tayamum di rumah masing-masing. Tetap jaga kebersihan dimanapun teman-teman berada. An-nadhofatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Tetap semangat. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.